Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats renungan, Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai dengan 31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus kuperbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, akhir-akhir ini tidak jarang kita mendengar untuk menyelesaikan masalah dengan membunuh diri sendiri atau membunuh diri orang lain. Padahal bunuh diri atau membunuh diri orang lain bukanlah menyelesaikan masalah, justru menambah masalah yang baru. Saudaraku, pikiran seperti inilah yang ada dalam pikiran kepala penjara Filipi. Ketika ia melihat pintu-pintu kamar penjara yang dipimpinnya terbuka, ia langsung menghudus pedangnya untuk bunuh diri, ayat 27. Puji Tuhan, Roh Tuhan menggerakkan Paulus untuk berteriak dengan nyaring dengan mengatakan, "Jangan celakakan dirimu, kami semua tahanan ada di dalam." Ayat 28. Mendengar teriakan Paulus, kepala penjara mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepala penjara sangat-sangat ketakutan atas kejadian terbukanya pintu-pintu kamar penjara yang dapat membuat dia akan kehilangan pekerjaan dan takut akan hukuman. Dia bertanya kepada Paulus dan Silas, "Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ayat 30. Paulus dan Silas menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Saudaraku, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk memperjelas arti percaya, saya mengambil contoh seorang perwira dari Kapernaum yang menginginkan hambanya yang sakit lumpuh di rumah untuk disembuhkan oleh Yesus. Untuk menyembuhkannya, Yesus berjanji datang ke rumah perwira yang ingin hambanya disembuhkan. Matius 8 ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepada Yesus, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Katakan saja sepatah kata, Tuhan, hambaku akan sembuh dari lumpuhnya." Inilah gambaran iman percaya seorang perwira akan kuasa Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pandemi coronavirus belum diketahui kapan berakhirnya dan antivirusnya pun belum diketemukan. Virus corona sudah 3 bulan lebih menyerang, menyakiti, bahkan mematikan banyak orang.
Dan bukan hanya manusia yang dimatikan, ekonomi dunia pun turut mati. Jika hal ini terus menerus, apa yang harus diperbuat oleh bangsa-bangsa di dunia ini? Saudaraku, untuk menghadapi virus corona yang belum ditemukan antivirusnya, pemerintah Indonesia dipimpin Presiden Joko Widodo menggagas agar setiap orang mampu hidup berdampingan dengan virus corona dengan tetap mengikuti serta menjalankan protokol kesehatan yang antara lain hidup bersih, rajin cuci tangan, physical distancing, social distancing, memakai masker jika keluar rumah, menghindari kerumunan orang banyak. Saudaraku, marilah kita ikuti dengan disiplin tatanan kehidupan baru ini yang dinamakan new normal, sehingga perekonomian bangsa hidup kembali. Yang tadinya menganggur dapat bekerja kembali, walaupun masih mencari pekerjaan, tetapi harapan sudah ada. Yang mempunyai toko dapat dibuka kembali setiap hari. Proyek pemerintah berjalan kembali sehingga membutuhkan tenaga kerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, coronavirus ini sangat berdampak negatif ke semua lapisan. Membuat banyak orang psikis, stres, mendengar berita di sana sini banyak orang meninggal karena virus corona. Kita semua merasakan dampak virus corona ini. Yang tadinya mempunyai pekerjaan jadi PHK. Pengusaha sulit menjalankan usahanya karena aturan yang harus diikuti seperti PSBB ataupun protokol kesehatan. Berbagai masalah timbul. Saudaraku, masalah tidak pernah selesai, tetapi tidak harus dihindari. Mari kita hadapi bersama Yesus, karena Yesus adalah jawaban. Di dalam Yesus ada kesembuhan, dalam Yesus ada sukacita, dalam Yesus ada kedamaian. Mari saudaraku, kita undang Yesus untuk menguasai hidup kita dengan menuruti firman-Nya. 1 Yohanes 2:5. Saudaraku, percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mari kita semua berlutut untuk berdoa. Tuhan Yesus, kuasailah, pimpinlah hati dan pikiran kami. Amin.